Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Fahma Zahiro, bisa dipanggil Fahma. Sebelumnya, yang saya hormati kepada Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Mimah Falsifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muibin Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahdum beserta Ibu. Yang saya hormati dan cintai pada kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya untuk mencari ilmu, dan yang tak pernah saya lupakan yaitu teman-teman saya yang insya Allah selalu berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya kejahatan riba, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Sebelumnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul pada Quran Surat Al-Baqarah ini yakni dikisahkan ada dua sahabat atau dua orang ini, yaitu Al-Abbas bin Khalid bin Walid ini melakukan kongsian atau memberikan pinjaman dengan cara riba kepada Bani Thaqif. Kemudian seiring berjalannya waktu, Islam datang dan kedua orang tersebut ini masih memiliki riba, masih melakukan riba, masih memiliki sebagian riba yang besar. Maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Setelah kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita akan masuk pada makna global. Makna global pada Quran Surat Al-Baqarah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang melakukan riba atau perilaku riba itu diibaratkan sebagai penghisap darah. Dan Allah memperingatkan dan beri nasihat bagi orang-orang yang melakukan riba atau perilaku riba. Apabila seorang tersebut melakukan riba pada saat sebelum turunnya ayat keharuman riba, maka Allah akan mengampuni dan memaafkannya. Tetapi apabila seseorang tadi itu melakukan akad riba, melakukan perbuatan riba setelah ayat keharuman riba itu turun, maka Allah tidak akan mengampuni dan memaafkan orang tersebut, dan otomatis orang tersebut tadi masuk pada neraka jahanam. Kemudian Allah mengancam bagi orang yang melakukan riba itu tadi hartanya akan dihancurkan dan dilenyapkan oleh Allah, dan tidak akan diberi sedikit keberkahan oleh Allah pada harta orang yang melakukan riba tersebut. Begitu sebaliknya, bagi orang yang selalu bersedekah, selalu memberikan pada orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan melipat gandakan, akan mengembangkan hartanya, dan akan memberikan banyak-banyak keberkahan pada harta tersebut. Karena riba dan iman itu tidak pernah bersatu. Kemudian setelah itu kita akan memasuki pada tahap-tahap keharaman riba. Perlu kita maklumi bahwa syariat Islam itu tidak langsung dituju keharamannya, seperti keharaman homer itu tidak langsung, jadi ada tahap-tahapnya, sama seperti keharaman riba ini. Pada keharaman riba ini, tahap yang pertama ini adalah pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Quran Surat Ar-Rum ayat 39 ini menjelaskan bahwa Allah ini murka pada orang yang melakukan riba. Tetapi pada Quran Surat Ar-Rum ini ribanya belum ada syarat, sedikit atau banyak, besar atau kecil. Kemudian tahap kedua ini Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 menjelaskan bahwa Allah murka pada orang yang melakukan riba, dan
di sini larangan riba ini isyarat, masih isyarat, belum terang-terangan. Karena itu yang dicontohkan adalah orang Yahudi. Kemudian tahap ketiga itu adalah pada Quran surat Ali Imran ayat 131, yakni menjelaskan tentang tegas bahwa Allah ini melarang riba atau mengharamkan riba, tetapi masih juz'i atau sebagian, belum kuli, belum menyeluruh. Kenapa kok begitu? Karena masih dilihat riba yang sangat kecil dan riba yang banyak, maka itu haram. Begitu. Kemudian tahap terakhir yaitu Quran surat Al-Baqarah tersebut tadi yang mengatakan keharaman riba, itu menjelaskan bahwa Allah jelas-jelas dengan tegas mengharamkan riba, baik itu sedikit banyak maupun baik itu sedikit maupun banyak, baik itu besar atau kecil, baik itu lipat gandanya banyak atau sedikit, itu semua yang melakukan riba atau yang berbuat riba tadi itu diharamkan. Kemudian pada kandungan hukum di sini yang pertama adalah manakah riba yang haram. Yang pertama, riba pada syariat Islam ini ada dua jenis ya. Yang pertama riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang meminta imbalan pada tempo atau waktu yang ditentukan. Jadi begini, ada seseorang yang meminjamkan hartanya atau uang kepada orang lain yang diberi waktu 1 bulan atau 1 tahun. Nah, 1 bulan atau 1 tahun tadi meminta imbalan berupa tambahan uang atau sejenisnya, itu yang tidak diperbolehkan dan itu termasuk riba. Itu contoh pada riba nasi'ah. Kemudian yang kedua yaitu jenis riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang sejenis barangnya tetapi tidak seimbang. Jadi contohnya begini, ada seseorang yang ingin menukarkan 1 kilo beras, tetapi orang tersebut meminta tukarannya 2 kilo beras. Itu tidak boleh. Seharusnya 1 kilo ya 1 kilo, 2 kilo ya 2 kilo gitu. Terus kandungan hukum pada yang kedua ini makna dari lipat ganda Quran surat Ali Imran ayat 130. Bagaimana maksudnya lipat ganda? Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah bahwa lipat ganda itu tidak menjadi syarat. Tetapi hanya penjelasan pada orang jahiliyah dulu pada asbabun nuzul itu. Kemudian yang kedua itu para orang mukmin itu sepakat bahwa riba itu haram. Yang ketiga, riba dalam nas Al-Quran meskipun sedikit banyak itu sama hukumnya, yaitu haram. Allah menghapus riba, kemudian menumbuhkan sedekah, dan Allah tidak mau atau tidak senang pada orang yang kufur dan orang yang berbuat dosa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.